Bla Bla Radio, listen and enjoy. Apa kabar nih Blavers? Ketemu lagi barengan sama kita di Female on Bla. Dan seperti biasa nih Blavers, kalau di Female on Bla akan ada obrolan seru bersama seorang perempuan yang pastinya menginspirasi kita semua. Dan pastinya udah tahu dong kita bakalan ngobrol sama siapa. Nah, bersama kita di sini ada Jen Marlon. Apa kabar, Jen? Baik, saya. Nah, ini sahabat kita juga ya. Kita seringnya ketemunya di dunia maya mungkin. Betul. Ya. Sering komen-komenan. Sering komen-komenan, tapi sekarang seneng banget akhirnya kita bisa langsung ngobrol. Berhasil membawa Jen ke studionya Bla Bla Radio on Stream gitu ya. Karena Jen ini adalah seorang penyiar radio dan juga voice over talent. Nah, kira-kira apa sih voice over talent dan seperti apa sih kiprah penyiar radio di masa sekarang? Kita bakal ngobrol nih barengan sama Jen. Blah Blah Radio Space. Sebelumnya mungkin Jen boleh cerita dulu nih ya ke Blavers, udah berapa lama nih jadi penyiar radio, Jen? Saya itu dari 2007 ya. Oh, jadi penyiar radio, oke. jadi kurang lebih sudah jalan 14 tahun begitu. Dan biasalah mulainya orang nanya, oh mungkin dari Vkom ya biasanya. Tapi kebetulan saya dari teknik informatika. Oke. Ya, jadi memang gak ada gambaran sebelumnya kalau bakal terjun ke dunia media. Gitu. Jadi ada perjalanan hidup begitu yang akhirnya membawa ke saya yang saat ini. Persis, exactly seperti itu ya Blavers ya. Jadi memang ada kalanya mungkin kehidupan ini tidak, misalnya kita kerja nggak sesuai dengan apa yang dulu di sekolahin, ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena kan jalan orang beda-beda, bukan berarti tidak bisa sukses dengan jalan yang sudah ditakdirkan itu ya Jen ya. Nah berarti sudah 14 tahun di dunia radio, sampai sekarang masih aktif juga ya? Masih aktif. Wow, luar biasa banget nih. Nah kita pengen tahu juga awal mulanya bisa ada di dunia radio, bisa ada di dunia media lah. Dari mana nih? Biasanya kan ada yang dulunya wartawan, jadi reporter, akhirnya jadi penyiar. Kalau Jen sendiri tiba-tiba suaranya bisa terdengar gitu ya di radio. Blavers gimana sih? Jadi memang ceritanya cukup unik ya. Kalau buat saya bisa saya bilang itu keberuntungan, ya, kebetulan yang sangat betul-betul begitu. Karena berawal dari ada satu teman yang dia sudah waktu itu sedang mempersiapkan produksi kecil-kecilan, jadi dia butuh host. Oh, host, oke. Dia syuting ya waktu itu. Lalu saya hanya sedang main di situ, saya sedang lewat, dan dia tampak kecapean, entah bagaimana ya, mungkin kurang sesuai dengan ekspektasinya, produksinya. Jadi langsung dia bilang, kamu nanti ya minggu depan take sama saya. Oh, gitu. tapi ini syuting ya, bukan Ini siaran syuting, ya? Oke, belum siaran. Jadi saya ya aja karena temannya, oh iya ayo. Siap-siap ya. Siap. Nah sejalan dengan waktu syuting itu akhirnya banyak yang kasih respon, suaramu artikulasinya bagus ya. Oke. Kamu ternyata waktu menyampaikan pesannya itu jelas ya. Nah dari situ saya mulai berpikir, oh kayaknya saya cocok deh di dunia media gitu ya. Tapi belum kepikiran media apa. Jadi saya waktu itu ngelamar ke semua media, semua jenis media. Oke, nggak cuma radio doang berarti ya? Nggak cuma radio, cetak ya, koran, iya, radio, lalu ke TV juga sekalian. Dan akhirnya yang terpanggil waktu itu adalah media koran. Ya, Koran. Dan udah satu langkah lagi saya akan masuk koran itu ya, tinggal tanda tangan istilahnya, saya dipanggil sama radio. Oh, wah ini biasanya kegalauan mulai muncul Itu ya. dia. Nah, terus gimana akhirnya? Dipanggil sama radio yang kita lamar juga saat itu ya, maksudnya masukin lamaran juga ke sana. Oke, terus gimana? Nah, nih? waktu itu saya ingat-ingat lagi nih kan, banyak yang kasih masukan ke saya soal suara. Jadi kalau secara tulisan saya belum ada masukan apa-apa nih dari teman-teman ya. Jadi akhirnya saya memilih radio. Dari situlah mulai kemana-mana, saya mulai kenal voice over juga, saya kenal audio production dan lain sebagainya. Dari radio itu bisa kemana-mana ya Blavers ya, karena banyak sekali tokoh-tokoh sekarang public figure yang sudah menjadi
host terkenal Iya. gitu ya, host papan atas bisa dibilang seperti itu, yang dulunya itu siaran di radio. Bahkan banyak sekali sekarang artis-artis yang memang justru siaran ya, Iya. jadi penyiar biasanya di morning show gitu ya, biar spesial Betul. gitu ya. Jadi ya seperti itulah perjalanannya seorang Jane Marlon masuk ke dunia radio. Nah, challenge-nya apa sih kalau di radio? Kadang-kadang banyak orang yang bilang, wah enak ya, cuman ngobrol doang, cuap-cuap doang, ngomong-ngomong aja, play lagu, ngomong beres deh. Padahal kan tidak semudah itu juga Ferguso ya. Tidak. Ya. Waktu itu tantangannya adalah karena saya masih baru banget ya, pasti tantangannya adalah wawasan. Nah, Awal-awal. betul. Penyiar itu wawasannya harus luas, mungkin tidak harus mendetil, tapi setidaknya tahu satu isu Nah, atau benar. tahu satu produk, setidaknya bisa pernah mendengarkan begitu ya. Dan kalaupun tidak mendengarkan atau belum pernah, membuat survei ya, cari tahu. Nah, tantangannya saya waktu itu adalah saya kayak agak-agak gamang atau nggak tahu nih harus mulai dari mana nih, karena belum ada pengalaman. Bingung ya, belum tahu, belum ada pengalaman, jadi harus gimana. Jadi ada kadang-kadang saya dapati obrolan dengan klien kurang greget, kurang greget, dan itu bikin saya kepikiran banget. Berkaca dari pengalaman sendiri gitu ya, mengevaluasi diri gitu. Iya. Itu penting loh Blavers ya, kita mengevaluasi diri biar tahu sampai mana nih kualitas kita ya kan. Betul. Itu tantangan yang pertama yang kerasa banget. Yang kedua mungkin lebih ke teknis aja ya, pengenalan, pemahaman seputar alat ya. Kita di satu studio ada alat-alat apa aja dan bagaimana memperlakukan alat. Nah, ya, betul. kalau enggak nanti dimarahin sama teknisi. Benar-benar alat itu gampang-gampang susah ya. Memang latihannya itu harus sering biar terbiasa. Bener nggak sih, kalau alat-alat itu ya sebenarnya itu teknis banget, tapi ya kalau dijalani akhirnya kita mengerti juga ya, dimana tangan satu harus ke mixer ya kan, kalau penyiar satu lagi harus ke layar, satu lagi ke layar yang satu, wah matanya terus banyak dan harus tetap konsen ke jawabannya klien narasumber. Bener gitu kan, dan harus tahu apa nih yang mau diomongin, nggak bisa ngeblank ya. Betul. Nah ini mungkin seru juga. Pernah nggak sih ada suka duka yang paling diingat dari pengalaman sekian belas tahun siaran gitu? Apa sih yang paling diingat gitu? Wah, pernah apa yang benar-benar gila ya, dulu gue belum secanggih sekarang lah, belum se-advance sekarang gitu istilahnya Blavers. Kadang-kadang bagaimana merespon situasi yang tidak terduga gitu ya. Seperti misalnya tiba-tiba dead air, lagunya mati atau listriknya mati, tapi kita masih tetap bisa mengudara gitu ya. Mengakalinya seperti apa. Betul. Jadi mau nggak mau harus tetap ngomong aja otak sambil harus mutar ya. untung nggak kelihatan ya, kalau di video mungkin kelihatan panik, tolongin kemudian juga situasi tidak terduga, misalnya kliennya moodnya sedang tidak bagus, ditambah dengan kita moodnya juga yang sedang tidak bagus. Gak bisa itu ya, gak bisa. Nggak bisa. Nah, kita harus bagus terus moodnya ya kan. Dan akhirnya ada sempat kliennya jadi kayak tercetus, kesel gitu kan. Nah itu saya yang harus cepat kilat berpikir gimana nih meresponnya, harus baik, harus benar, supaya tetap pendengar menangkapnya bagus gitu kan. Itu kira-kira apa yang harus dikuasai? Ilmu apa? Ilmu public speaking kah? Ilmu psikologi kah? Atau apa tuh? Semuanya. Semuanya ya, kalau kita udah berhadapan dengan orang lain, apalagi orang yang baru yang di luar circle kita, mungkin yang saat itu baru ketemu gitu Blaversnya, kita kan nggak tahu ya menebak gimana sih pribadinya gitu ya, apalagi kita on air dan yang dengerin tuh nggak cuma satu orang dua orang, kita ada pertanggungjawaban juga terhadap klien, terhadap pendengar yang lainnya gitu ya. Tapi kok si narsum ini diajak ngomong gitu ya nggak sejalan, kadang-kadang itu yang membuat kita harus muter terus otaknya, nggak pernah berhenti gitu ya. Nah menurut seorang Jane Marlon sendiri gitu ya, skill apa sih yang harus dimiliki seorang penyiar? Kan kalau dulu penyiar itu terkenal dengan suaranya yang bagus, suaranya yang merdu gitu kan, ada istilahnya golden voice, benar nggak sih? Betul. Ada istilahnya golden voice. Nah kalau sekarang kan kayaknya nggak cukup, nggak cuman modal suara doang kan, tapi apa aja sih yang harus dimiliki gitu sama seorang penyiar biar dia bisa maju, bisa
berjalan mengikuti waktu juga gitu. Kalau yang menurut saya ya, kecakapan dalam menangani situasi, terutama saat narasumber tadi ya. Kemudian bagaimana dia juga bisa membawa satu wawancara atau satu show-nya gitu dengan menarik. Apalagi kalau kita wawancara kan satu talk show misalnya begitu, orang bagaimana supaya tetap tune, supaya tetap mau mendengarkan. Itu juga ada tekniknya ya, bagaimana supaya nggak monoton. Lalu dari suara, dari pengetahuan gitu paling ya, kadang-kadang ya jujur aja kalau misalnya saya sebagai penyiar sudah terbiasa dengan tugas-tugas yang ini, ada hal yang baru itu kayak yang mau belajar lagi agak gimana gitu ya. Apalagi dengan sekarang yang semuanya serba sosial media, serba digital, betul. Serba digital, dan itu butuh lagi konsentrasi yang lain ya. Jadi pinter-pinter lagi membagi konsentrasi. Nah itu dia ya, jadi balik lagi konsentrasi, balik lagi gimana kita mengasah skill kita. Itu yang harus dimiliki sama seorang penyiar ya, kemampuan berkomunikasi plus itu tadi semua ilmu ya, dari ilmu public speaking, ilmu psikologi, itu kita harus tahu semuanya ya, gimana untuk handle klien dan sebagainya. Wah seru nih. Dari penyiar itu kan bawain satu acara, gimana biar acaranya seru, biar acaranya menarik ya. Terus juga penyiar itu identik dengan play musik ya kan, musik yang di request atau musik yang memang sudah ada di playlist yang ada di radio tersebut gitu, Blavers. Gimana sih kita bisa tetap up to date ya kan dengan lagu-lagu kekinian gitu kan. Terus juga dan gimana biar radio ini, dimana media ini sudah cukup senior gitu kan, yang namanya radio bisa tetap bisa tetap nggak ketinggalan lah istilahnya ya, dengan eksis, gitu. Bisa tetap eksis di dunia digital seperti sekarang ini. Nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita di Female on Bla barengan sama Jen Marlon, pastinya di Bla Bla Radio. Listen and enjoy. Blah Blah Radio Space. Bla Bla Radio, listen and enjoy barengan sama Gita di Female on Bla. Masih ngobrol seru banget nih sama Jen Marlon, seorang penyiar radio dan juga voice over talent. Kita masih ngobrolin seputar tadi penyiar radio ya, gimana sih dunia radio sekarang gitu ya. Nah kan radio tuh kalau kita dengar materi itu banyak ya, sekarang dimudahkan dengan internet yang source-nya itu banyak ya, banyak source, tapi kan kita harus milih source yang kredibel juga, yang terpercaya gitu pastinya, Blavers ya. Nah gimana sih mengemas materi ya yang kita dapetin nih, wah ini ada berita nih, gimana mengemas materi itu biar terdengar menarik gitu. Nah itu apa sih yang ilmu yang punya, kita pengen tahu juga dong ya, Blavers ya. Kenapa sih penyiar-penyiar itu kalau kita dengar suara itu enak gitu ya, padahal materi kita udah dengerin di TV, kita udah lihat di TV, kita udah baca juga di berita, sudah dengar juga mungkin di radio sebelumnya gitu ya, tapi kita tetap pengen dengerin gitu. Kenapa sih? Kalau yang selama ini saya lakuin ya, saya sesuaikan juga dengan program acaranya. Misalnya acaranya memang kebanyakan membawa berita, tapi jangan yang serius banget, yang lebih serius tapi santai. Nah itu yang satu, pendengar kita siapa, kenali dulu. Nah pendengar kita siapa ya, jadi kita harus tahu audiensnya siapa. Itu menentukan bagaimana kita bisa membawakan beritanya gitu ya, membawakan materinya. Lalu kemudian saat kita meramu skrip begitu ya, kita cari apa yang menjadi, bisa dibilang kayak point of interest begitu, apa yang ingin ditonjolkan dari cerita ini yang memiliki kedekatan dengan pendengar. Jadi kalau mungkin mau membahas sesuatu yang orang membahas tentang THR, waduh jadi ingat nih ya. langsung gitu ya. Boleh nih kita pakai kata-kata awal, udah cair belum? Nah itu kan langsung, oh iya yang mana THR saya. Jadi poking Noelnya tuh dari mana gitu ya. Itu yang membuat menarik dan orang karena punya kedekatan, merasakan hal yang sama juga. Betul. Gitu ya. Jadi kayak ya mungkin bisa dibilang gue banget nih. Jadi dia akan mau untuk terus mendengarkan. Apalagi kalau penyiarnya kadang-kadang bisa
memasukkan unsur-unsur yang dia sendiri mengalami, misalnya punya pengalaman, penyiarnya jadi kayak punya ikatan juga dengan Mbak Jen misalnya. Mbak Jen juga ngalamin ya, saya juga Mbak Jen ya, seperti itu. Mungkin jadi, mereka tidak langsung berinteraksi, tapi itu ada semacam dialog dalam kepala, theater of mind. Theater of mind itu juga istilah yang sangat dekat dengan dunia kepenyiaran, theater of mind, gimana kita bisa istilahnya membuat pendengar itu bisa memikirkan sesuatu yang kita sampaikan gitu ya, secara menarik. Kita juga harus bisa melihat apa aja nih yang bisa diangkat biar mereka mikirnya tuh ya itu gitu ya, seperti mereka itu. Bisa memikirkan dan merasakan, merasakan betul. Bisa dapat ya, bisa menyentuh itu yang paling penting, disentuh padahal tidak nyata gitu ya. Padahal nggak kena loh, padahal nggak kena, tapi itu lebih gitu loh ya Blabbers ya. Nah terus nih kalau misalnya ngobrolin tentang musik, nah musik kan kadang-kadang kita kan punya isme sendiri dong. Aku sukanya musik kayak gini gitu kan. Kalau misalnya di handphone gitu ya, kita dengerin di beberapa platform musik juga kelihatan banget, wah lu dengerinnya ini banget gitu ya. Sedangkan kalau kita sudah profesional siaran di radio A atau B gitu ya, itu kan dia punya ini musik ya, punya pakemnya. Nah ini gimana nih? Biar juga ngerti, biar nggak, aduh ini lagu siapa ya, kan nggak mungkin juga kayak gitu ya Blabbers ya. Jadi memang soal musik kadang itu ada pergeseran ya, pergeseran karena ya dengan teknologi, kemudian juga dengan sejalan dengan waktu dan perkembangan musik itu sendiri, ada pelan-pelan pergeseran. Nah, tapi kita lihat lagi, balik lagi ke pakem yang ditentukan oleh radio tersebut. Misalnya dia lebih banyak Indonesianya, dia lebih banyak baratnya, atau genre musiknya apa, kita sesuaikan lagi dengan segmen pendengar kita. Jadi jangan sampai, kadang penyiar saya juga terjebak ya, muter lagu yang saya suka tapi belum tentu pendengar suka. Ya. Balik itu ke selera kita itu terus gitu ya, lagunya itu terus, pasti semua pada penyiar-penyiar itu klasik yang pernah ngalamin hal gitu. Tapi perlu diingat kalau di sana itu ada pendengar, benar nggak sih? Kita tidak sedang memutarkan diri kita sendiri. Ya. Jadi dari musik sendiri, pemilihan lagunya, pemilihan genrenya, kemudian juga ada flowing ya, dinamika. Dinamika musik. Saya sendiri sama teman-teman kita lumayan memberlakukan jangan muter musik yang ngebeat terus diselingi, mainin dinamikanya dengan agak middle, kemudian slow, naik lagi. Itu membuat orang betah mendengar lagunya kebentuk ya. Dan mungkin sesuai juga misalnya nih kan, karena kita live ya, cuaca di luar lagi hujan, kayaknya puterin lagu yang wah ini pas banget gitu ya. Atau mungkin kita membayangkan apa sih, pendengar kita lagi terjebak macet, yang kesel kan kalau macet kayaknya perlu ditenangin tuh kan ya. Nah kupingnya kita kasih musik yang at least mudah-mudahan bisa bikin dia moodnya lebih baik, happy lah ya, senang walaupun macet, tapi wah kupingnya dimanjakan dengan lagu yang memang mungkin bisa di request juga gitu ya. Ternyata sampai sekarang walaupun platform digital itu sudah banyak ya, dari yang musik aja, yang video juga, ternyata pendengar radio itu masih banyak, bener nggak sih? Masih banyak. Banyak dan masih interaktif dengan requestnya. Ini mungkin boleh di-share juga nih sama Blabbers. Ya, yang saya yakini adalah ketika semua orang punya alat muter musik dan dia bisa on demand dengerin musik yang dia suka, tapi tetap dalam radio ada unsur kejutan. Nah, surprise-nya itu ya. Ketika muncul satu lagu, biasanya dari komentar teman-teman saya, mereka, aduh ini waktu saya gitu ya, waktu saya lagi PDKT sama dia misalnya. Ini gua banget nih. Tapi ada juga yang sebel banget, tapi kan at least ada cerita. Betul, gitu ya. Ada cerita di balik lagunya, apalagi kalau ditambah dengan penyiarnya tadi ya pintar memainkan mood, kebentuklah satu show yang itu ada dalam pikiran pendengar, tapi mereka menikmati, terhibur. Betul ya. Dan perlu diingat itu cuman modal audio doang ya, suara penyiar dan lagu, ya kan? Tapi kebayang nggak sih tanpa kita melihat, kita tuh bisa ngerasa yang lebih-lebih dari kita ngelihat gitu ya, karena itu tadi si theater of mind-nya itu bermain itu kan
sensasinya wow gitu ya. Jadi kadang-kadang orang suka bilang radio itu kadang nipu ya. Benar-benar bisa kok ternyata ya gitu, ternyata gitu Blabbers. Nah, balik lagi sekarang radio kan sekarang ya yang konvensional masih ada, tapi yang digital juga bermunculan, termasuk juga tadi platform digital yang membawa format radio gitu ya, seperti di sini di Blabla Radio on Stream juga. Nah, gimana sih biar radio ini bisa terus berjalan, biar ya bisa radio konvensional ya. Itu tidak ada yang bisa menolak teknologi ya. Jadi kalau saya lihat juga media-media pasti akan hadir di berbagai platform juga. Benar. Dia harus mengikuti tuntutan zaman lah ya, istilahnya. Dan tinggal bagaimana mereka mengemas. Semuanya akhirnya balik lagi kepada kemasan, ya, kemasan yang menarik yang akhirnya membuat dia punya pendengar yang mungkin udah nggak di konvensional tapi secara digital dia dapat gitu ya. Nah itu wah keren banget ya. Nah gitu kalau ngobrol sama penyiar radio tuh ya Blabbersnya selalu nyambung, pintar soalnya pengetahuannya banyak, bener gak sih? Pengetahuan itu penting, jadi ya bacalah berita gitu ya, up to date, gak berita-berita, maksudnya berita-berita nasional, tapi kita juga harus tahu oh ternyata dunia digital seperti ini gitu ya. Kita jangan sampai menutup mata ya, nggak bisa gitu kita bermusuhan sama teknologi itu nggak bisa, atau radio harus konvensional yang nggak juga gitu ya. Kita harus mengikuti ya, secara orang media kita bisa dibilang ada di baris depan perubahan zaman. Betul gitu ya. Karena jadi patokan media itu yang dicari oleh masyarakat ya, apapun dari beritanya, dari standar misalnya standar lifestyle, benar nggak sih? Segala macam itu akan dilihat seperti apakah media itu. Nah, dari penyiar radio yang memang ada di satu media gitu ya, akhirnya penyiar radio itu bisa ada yang jadi MC ya kan, jadi macam-macam ya, jadi host di sebuah program di TV dan lain-lain gitu. Kira-kira ada apa sih yang dimiliki oleh seorang penyiar radio akhirnya bisa menjadikan radio itu batu loncatan ya, kayak gitu ke TV gitu, dan ke jadi MC dan lain-lain, termasuk menjual suaranya sebagai voice over talent. Abis yang satu ini Blabbers, kita bakal lanjutin lagi obrolan kita di Female on Bla barengan sama Jen Marlon, pastinya di Blabla Radio. Listen and enjoy. Blabla Radio Space. And enjoy barengan sama kita di Female on Bla barengan sama Jen Marlon juga, seorang penyiar radio dan voice over talent. Nah ini nih Blabbers yang bakalan kita ulik-ulik gitu ya. Kita pengen tahu sih kalau voice over talent itu sebenarnya ngapain sih? Kok istilahnya mungkin belum terlalu familiar gitu ya. Kita taunya tuh dubber. Ya kan, dubber, pengisi suara. Dulu kita nonton film kartun atau film-film yang dialih bahasa gitu ya, dialih bahasakan itu pakai dubber. Zamannya telenovela dulu nih ya Blabbers, itu semuanya dubber istilahnya kan. Nah, tapi kalau beberapa tahun ke belakang itu istilah voice over talent itu jadi lebih sering muncul. Mungkin boleh diceritain apa sih profesi voice over talent itu? Ya. Profesi voice over talent ini sebenarnya seseorang yang dia itu mengisi suara, tapi mungkin kalau dibedakan dari dubber ya, dubber itu emang pengisi suara yang ada proses menyamakan bibir, lip sync ya, ada benar-benar. Tapi kalau voice over itu dia membacakan narasi. Tapi narasi yang bagaimana itu ada juga turunannya ya. Misalnya narasi untuk sebuah film atau film dokumenter, benar-benar seperti mungkin Nat Geo ya, kalau kita tahu Discovery Channel. Nah, benar-benar. Nah, kemudian juga narasi untuk iklan. Nah, pembawaan dia bagaimana, tergantung produknya ya. Tergantung produk dan bagaimana produk itu sendiri atau perusahaannya ingin mencitrakan produk mereka lewat suara dari voice over ini. Lalu juga bagaimana peruntukannya untuk video-video presentasi ataupun e-learning sekarang, ya. Terus ini juga nih kalau company profile ya. Company profile juga. Itu sangat-sangat
mencitrakan ya dari benar. perusahaan itu sendiri. Jadi ada teknik khusus memang yang harus dipelajari juga. Kemudian selain itu ada turunannya seperti misalnya kalau kita dilayani customer service begitu kan, Betul. ada yang customer service-nya angkat sendiri, tapi ada juga yang namanya IVR, interactive voice response. Ya. Jadi apa tuh bedanya IVR sama yang tadi yang apa tadi customer service. Nah, customer center itu diangkat oleh orang sendiri ya, benar-benar orang manusia live begitu, ya. live. Sedangkan kalau IVR itu suara kita yang direkam dan nanti mesin yang akan mengolah ya sesuai dengan permintaan dari penelpon. Tekan 1 untuk berbicara dengan petugas, seperti itu ya kira-kira. Sama seperti kalau kita kalau misalnya kita naik pesawat juga kan ada suara-suara di beberapa maskapai penerbangan juga gitu kan ya. Jadi ya itulah voice over gitu ya. Itu luar biasa karena suara kita itu mencerminkan produk atau perusahaan yang memang menggunakan suara kita tadi gitu. Ini seru banget. Mungkin boleh diceritain nih produk apa yang salah satu produk aja yang pernah memakai suaranya Jane Marlon sebagai ya tadi voice over talent. Ada beberapa ya dan dengan treatment yang berbeda, cukup berbeda ya. Seperti apa nih? Kan kadang-kadang ada yang kita tuh elegans banget, ada juga yang benar-benar ambiar banget itu kan. Nah, itu dia. Kalau untuk iklan tergantung dari briefing kliennya, misalnya iklannya pengen yang cheer up ya, suaranya lebih tipis ya, jadi yang dapatkan gitu ya, suara-suara seperti itu. Tapi kalau untuk yang film dokumenter misalnya bayangkan bagaimana 5 tahun lagi dunia ini, begitu ya. Jadi lebih ada deepnya. Keren ya benar-benar. Ketebalan suaranya dibedain. Lalu juga ada yang dia pengen intonasinya naik turun ya. Seperti kalau kita membacakan cerita anak-anak kali ya. Nah, sekarang kan juga banyak tuh audiobook, itu termasuk voice over talent juga ya, mengisi ya. Nah, seperti itu banyak audiobook dan di podcast pun podcast yang serius digarap gitu ya, Blovers. Itu banyak banget cerita-cerita anak gitu ya, cerita-cerita atau kisah-kisah apa sih istilahnya folklore tuh cerita rakyat. Nah, kisah-kisah rakyat gitu ya, yang wah itu bagus banget, niat banget, ada sound effect-nya, suaranya juga bagus. Wah, semenjak ada podcast itu media juga ya, itu banyak teman-teman yang berkarya dengan suaranya sebagai modal gitu. Itu keren banget ya. Nah, itu seru ya sebagai voice over talent. Nah, kalau misalnya voice over talent itu untuk mendapatkan klien itu gimana sih? Apakah ada komunitasnya, terus butuh latihan dulu nggak sih, atau gimana sih biar kita bisa ya itu ada satu wadah lah istilahnya. Kalau pertama ya, mau dapat klien tentu kita harus bertanggung jawab dengan skill kita dulu. Apa yang kita tawarkan ke klien, dia dapat kualitas tidak gitu ya. Bukan hanya saya mau coba dong gitu ya, tapi kita bertanggung jawab juga. Entah bagaimanapun nominalnya, tetapi sebagai voice over tanggung jawab itu tetap ada ya. Nah, kemudian untuk supaya kita bertanggung jawab dengan kualitas kita pasti butuh latihan, butuh pemahaman soal teknis, dan sangat terbantu dengan adanya komunitas. Komunitas itu membuat kita selalu teringat untuk upgrade dong, upgrade skill kita, upgrade gitu skill ya. kamu. Dan kita juga akhirnya ketemu dengan teman-teman lain dan kita bisa compare nih. Oh, dia bagus ya di sini, saya kok belum ya. Nah, itu gunanya berkomunitas. Nanti ada link juga ya. Ada link. Nanti mereka banyak masukan dari teman-teman. Nah memang dari link itu kita akhirnya terhubung dengan klien-klien, karena informasi itu kan tersebar ya di dunia maya itu, dari mana saja, bahkan dari agensi juga. Jadi kadang-kadang memang job itu datang dari teman-teman. Mereka ingat, kayaknya ini lebih cocok dengan suara kamu. Nah, gitu. benar. Akhirnya Bukan masalah suara bagus atau tidak ya, tapi sesuai dengan kebutuhan, benar nggak sih? Apa yang sedang dicari oleh
klien. Jadi mereka merekomendasikan kita, gitu benar. ya. Oh iya, jaga juga relasi. Iya, benar. Kalau relasi attitude kita baik dengan teman-teman, ya orang pasti tahu. akan direkomendasikan. Betul. Ya. Itu penting banget Blavers ya, jaga sikap, attitude kita gitu ya. Itu membawa kita sebagai citra diri ya. Betul. Sebagai citra diri gitu, image kita ada di sana, ada di diri kita sendiri gitu ya. Jadi nggak hanya mentang-mentang suaranya bagus, tapi kalau ternyata susah diajak kerjasama, susah didirect juga gitu ya. Terus kan kadang-kadang ada skrip yang susah gitu ya. Nah kalau misalnya ada skrip-skrip yang susah, sering banget mungkin ya Blavers mendengar gitu ya, wah keren banget nih suaranya, wow istilah bahasa Perancisnya bener nih, nggak salah. Itu gimana sih, kan kita juga belum tentu menguasai 100 macam bahasa juga gitu ya. Nah mungkin boleh dikasih tips dan triknya nih. Jujur saja, saya waktu pernah dikasih audisi untuk audiobook, itu nggak ada bahasa Prancisnya sama sekali. Jadi saya pikir muncul ada bahasa Prancisnya. Saya tanya semua orang yang bisa bahasa Prancis, tolong ini sebutannya bagaimana, ya. Pelafalannya dan lain-lain. Memang diarahkan untuk dengar Google Translate atau aplikasi lainnya. Tapi tetap karena saya nggak pede kan, bahasa Prancis buat saya lumayan susah ya. Benar-benar. Dengan nya itu dan yang ditulis itu beda dengan yang diomongin ya kan, yang diucapkan. Jadi memang untuk awal-awal saya cukup minder dan akhirnya pengen mundur waktu itu, tapi untungnya kliennya cukup memotivasi. Dia udah keburu ini nih, Bapak udah keburu tergoda dengan suaranya Jane gitu ya, sudah keburu kepincut gitulah istilahnya. Jadi ya udah, pokoknya bahasa Perancisnya bisa belajar lah kita. Akhirnya belajar pun bahasa-bahasa yang lain, dan untungnya ada proof kalau di tulisan proofreading gitu ya. Nah mereka yang mendengarkan, oh sepertinya kamu harus dengerin kata ini penyebutannya, dia kasih linknya. Jadi itu sangat membantu ya. Dan akhirnya saya coba pelan-pelan ACC juga. Nah akhirnya kalau rezeki nggak akan kemana ya, itu keseruan. Asal mau berusaha asal mau berusaha gitu ya. Jadi kira-kira Blavers gimana ya kalau kita ingin memulai karir atau ingin juga melebarkan sayap gitu ya ke dunia public speaking, tadi penyiar radio, terus juga voice over talent. Kira-kira tips dari Jane Marlon apa ya? Habis yang satu ini deh ya, sekaligus juga nanti kita bakalan tanya, mungkin ada quotes nih dari Jane Marlon untuk Blavers yang lagi dengerin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Female on Bla, pastinya di Bla Bla Radio. Listen and enjoy. Blah Blah Radio Space. Bla Bla Radio, listen and enjoy Female on Bla. Bisa Blavers tonton di YouTube channelnya ya. Langsung subscribe aja, dan Instagramnya bisa di follow dan di download juga aplikasi di Android. Bla Bla Radio, tinggal klik aja menu visual, listen and enjoy everywhere you are. Nah sekarang ngobrol lagi barengan sama Jane Marlon nih di sini ya, sebagai seorang penyiar radio, terus juga voice over talent. Ini yang menarik ya, karena mungkin kita pernah mendengar suara Jane Marlon, tapi kita nggak tahu ini loh orangnya yang punya suara yang sangat empuk itu, yang kenyes-kenyes itu Blavers ya, atau mungkin tadi yang ceria suaranya yang nggak terlalu berat gitu ya, itu disesuaikan. Makanya itu butuh latihan ya. Betul. Bagaimana kita bisa bikin suara yang deep ya kan, bisa bikin suara yang light, yang ringan gitu, yang ceria, yang sedih, yang serius ya kan. Terus apalagi sih tadi, bahasa juga jangan sampai salah ya, mentang-mentang bahasa asing udahlah udah nggak ada yang ngerti ini, jangan gitu ya. Jangan gitu, itu salah banget. Jadi memang kita harus seprofesional mungkin gitu ya. Kayak istilah judul lagu aja sekarang kan macam-macam ya. Betul. Judul lagu, penyanyi, itu jangan sampai salah penyebutannya Blavers. Nah kalau ternyata ada yang nih biasa nih ya, klasik nih, saya pengen deh jadi penyiar, atau saya pengen jadi MC, pengen jadi voice over talent, tapi suara saya serak, pelafalan saya tidak bisa sempurna karena saya cadel gitu ya. Sebenarnya gimana sih untuk menutupi
kita nggak mau ngomong itu kekurangan karena sebenarnya itu adalah uniqueness, benar nggak sih? Betul. Nah, gimana nih Jen? Di antara voice over talent sendiri kita meyakini memang kalau semua orang suaranya itu unik, ya. Jadi tidak bisa kita ada orang yang ngomong terus dibilang, oh kamu nggak bisa, itu no banget ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah temukan hal yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain, misalnya dari suaramu itu. Ya, saya jadi ingat waktu ada penyiar yang suaranya kayak mirip jengkelin mungkin ya. Oh iya. Gitu ya. Malah ada yang kepake tuh, ada yang pokoknya dia punya pasarnya juga gitu ya. Punya segmennya sendiri. Ada seorang kawan saya yang suaranya seperti itu. Saya awal-awal berpikir, wah dia ini siapa ya nanti ya. Dan dia pertama pede dengan uniknya dia. Pede itu juga paling penting tuh ya. Banget. Yang kedua, ternyata saya mulai kebayang. Ternyata dia suaranya banyak kepake di anime-anime, ya, dengan suara tipikal seperti itu. Dan cocok sekali begitu sampai kita, aduh ini mah udah kayak orang aslinya yang ngisi gitu ya. Nah itu salah satu contoh orang yang dia bisa mengakali atau menjadikan itu maksimal. Nah justru itu keunikannya ya, serak atau mungkin tadi cadel, kan banyak yang aduh saya cadel, ya jangan merasa minder juga ya, karena akan ada nanti karakter yang cocok dengan suara kita. Betul. Ya kan, ya, itu tadi gimana sih cara melatih atau menjaga kualitas suara. Nah mungkin boleh dikasih tahu juga, kadang-kadang kalau kita terlalu capek kan suara juga habis ya kan, terus kalau lagi nggak fit suara tuh ngaruh, padahal nggak batuk, cuman ya nggak enak aja. Nah gimana sih menjaganya? Kesehatan ya itu penting sekali memang, dari pola makan kita juga ya. Saya agak melatih diri begitu untuk selalu terhidrasi ya. Betul, jadi betul. banyak minum air. Kenapa? Karena ternyata itu ngaruh dengan ketika saya misalnya take vokal atau satu naskah yang panjang sekali, mulut saya kering, itu ngaruh terdengar ya. Ketika mulut saya kering, kemudian produksi saliva begitu ya, jadi lebih banyak. Nah itu akan ngaruh ke kualitas audionya. Nah kemudian juga kita pasti kalau udah ada flu sedikit, batuk sedikit, kita sendiri nggak nyaman ya. Jadi tetap perlu sekali untuk jaga kesehatan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, betul ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan olahraga rutin juga ya. Itu juga ngaruh untuk nafas, bener nggak sih? Nah, nafas juga, karena ada satu kalimat yang kadang-kadang kita harus baca dalam satu tarikan nafas. Kayak gitu ya. Jadi nafas ini penting banget, harus dijaga ya. Apapun itu pekerjaannya sih, tapi terutama yang memang berjualan suara gitu ya, yang modalnya itu suara. Yang teriak-teriak tadi beneran ya, serius, Blavers itu untuk menjaga suara kita sendiri. Bayangkan kalau suara kita itu adalah aset yang kita jaga, bahkan mungkin kalau di luar negeri diasuransikan gitu. Benar diasuransikan ya. Supaya saat dibutuhkan itu prima keluarnya ya. Jadi itulah ya, harus jaga diri intinya Blavers ya. Nah, Jen mungkin boleh dikasih tahu juga nih quotes atau apa ya, penyemangat lah, kata-kata inspirational gitu ya, yang bisa memotivasi Blavers kalau pengen serius di bidang yang emang dia suka, yang passionnya gitu. Kadang-kadang kan suka aduh minder, belum punya ini, aduh peralatannya nggak lengkap, aduh saya jauh, aduh banyak aduhnya gitu ya, banyak aduh jadi tidak melakukan apa-apa. Mungkin ada kata-kata bijak gitu ya dari Jen, dari pengalaman lah, gimana nih Jen? Dari pengalaman saya suka sesuatu yang praktikal begitu ya. Jadi yang akhirnya saya ambil kesimpulan banget dari semua yang saya kerjakan, mau itu sebagai penyiar atau voice over talent, adalah memang hasil tidak akan membohongi ya. Betul. Itu beda sekali orang yang dia melatih diri, latihan yang rutin tiap hari beda dengan latihan yang kalau instan pengen aja. Betul. Itu beda kualitasnya. Dan ketika kita sudah sampai di kualitas yang dicari banyak orang, ya kita nggak bisa puas berhenti di situ. Tidak bisa puas dan kita tidak bisa menahan rezeki. Langsung tuh kualitasnya ya.
Jadi orang akan nyari kualitas kita. Jadi pede aja, latih terus. Kalau ada masukan kritikan diterima dengan lapang hati dan tetap upgrade skill kita, kemampuan kita. Nah itu dia, upgrade skill dan kemampuan gampang diucapkan tapi susah dilakukan mungkin karena gengsi, karena merasa sudah bisa dan lain-lain ya. Gak apa-apa, itu manusiawi, tapi balik lagi ternyata upgrade skill itu tidak ada batasannya sampai umur berapapun, sampai kapanpun, setinggi apapun posisi kita gitu ya. Mungkin udah merasa puas, tapi yang namanya upgrade skill itu tetap harus dilakukan, Blubbers. Wah, luar biasa. Aku senang banget hari ini bisa ngobrol sama teman baik aku, Jen Marlon, yang suaranya tuh aduh, kalau dengerin di mobil, dengerin di radio tuh aduh ini Jen suaranya tuh. Kami saling mendengarkan. Dan kalau udah dengerin di voice over talentnya gitu ya, maksudnya di produk yang voice over talentnya itu adalah Jane itu, wow, luar biasa. Keren banget bisa ya. aja beneran loh. Beneran ya. Jadi silahkan nih ya Blubbers, kalau butuh voice over talent bisa menghubungi Jane Marlon ya. Instagramnya apa? @diary_jean_marlon. Nah, @diary_jean_marlon itu dia bisa di follow, bisa lihat suara-suara di situ juga ada ya, di posting saya juga. posting beberapa. Gitu ya. Wah, keren, sukses buat Jane Marlon. Terima kasih waktunya. Obrolan kita sebenarnya masih panjang, ini baru bab 1 ya. Oh, iya. Setelah ini Masih banyak obrolan lainnya dengan topik yang berbeda ya. Terima kasih Blubbers. Stay safe, stay healthy, dan pastinya selalu simak program di Blabla Radio, Listen and Enjoy. Jangan lupa YouTube channelnya di subscribe ya. Terus Instagramnya di follow juga. Jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi di Androidnya Blabla Radio, klik menu visual, Listen and Enjoy. Sampai ketemu lagi di obrolan seru berikutnya. Bye. Hello Blubbers, saya Gita Andriani. Simak terus Female on Bla di Blabla Radio, Listen and Enjoy.